Jadi nomor 6. Mengikuti tempat apa kata begini nih? Saat apa namanya? Saat belajar usahakan berada di tempat yang nyaman ya Pak ya? Yang nyaman ya. Yang terganggu dengan suara-suara lain. Oke Pak, tidak terganggu dengan suara lain. Ya betul sekali Pak. Oke itu ya. Makasih Pak Sakino. Baik, itu ya. Ada 6 kita ikuti bersama. Saya sudah bacakan tadi. Ditambah Pak Sakino satu lagi. Terima kasih kepada Pak Sakino ya. Baik, kalau nggak ada dari teman-teman siswa sekalian yang menambah seperti itu, saya stop screen. Kita akan mulai ya. Oke. Kita akan mulai mindfulness ya. Apa tujuannya itu? Tujuannya untuk kita bisa fokus dalam pembelajaran pagi hari ini. Jadi pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi kita mau sadar penuh bahwa kita hari ini sedang belajar. Oke ya. Nah, ini ada di rumah saya ada juga gangguan nih sebentar ya. Saya pasang dulu apa ini. Baik. Bisa dengar suara saya? Halo, dengar? Dengar, Pak. Oke. Oke, baik, kita mulai. Nanti rekamannya gimana? Kita mulai. Semua menghidupkan kameranya. Yang bisa ya. Kalau nggak bisa nanti mungkin masalah jaringan. Nah, Mas. Terima kasih. Ada lagi, hidupkan semua kameranya. Oke, terima kasih. Ya, Happy, Rinson, Syotang, Dita, Indah, bagus. Yang lain-lain? Oke, banyak semua bisa hidup ya? Oke. Oh enggak, tarik lagi dia mundur lagi ya. Nopi, Dita, Desi. Nah. Oke, terima kasih. Semua taruh tangannya di pangkal pahanya itu. Taruh, oke? Duduknya tegak. Duduknya tegak gini. Tegak ya. Oke. Kita mulai ya. Mindfulness kita sekarang. Kita tarik napas dari hidung. Nanti dengan pelan tentunya. Rasakan udaranya masuk. Kemudian akan ditahan di perut sebentar. Jadi perutnya itu terasa mengembang. Kemudian lepaskan dari mulutnya. Nanti akan terasa perutnya mengempis gitu ya. Ulangi nanti sebanyak 10 kali. Baik, kita mulai. Saya hitung mundur 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Baik. Ya. Karena ini masih pemula, nggak apa-apa ya. Setelah kita lakukan tadi namanya itu mindfulness ya, untuk kesadaran penuh. Bagaimana perasaannya ya? Rinson si Tohang ya. Mana? Merasa apa? Perasaan saya lebih lega Pak dan bisa mengikuti pembelajaran Pak. Oke, terima kasih Rinson ya. Iya Pak. Makasih. Yang lain siapa lagi? Si Nandi Panjaitan kemana?
Nandia Panjaitan. Nadia, Pak. Ya, baik, Nadia Panjaitan. Lebih rileks. Lebih rileks. Makasih ya. Oke, udah cukup satu mewakili laki-laki, satu mewakili perempuan saya tanya. Oke, terima kasih. Baiklah, setelah kita sudah mindfulness, kesadaran penuh, pikiran kita sudah di sini, semua saraf-saraf kita sudah rileks. Mari kita berdoa. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita, dipimpin oleh Desi Astika. Ayo Desi Astika, ayo. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita memulai ada baiknya kita berdoa dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada saudara-saudari kita Desi Astika ya, telah memimpin kita dalam doa. Baik, seperti yang kita sudah tahu, pembelajaran kita hari ini adalah tentang aplikasi turunan pertama fungsi aljabar. Nah, kenapa kita katakan sudah tahu? Karena sebelumnya saya sudah informasikan di grup WA kita bahwa pembelajaran kita hari ini apa. Dan juga saya telah membagikan yaitu konten-konten pembelajaran ada bermacam-macam. Yang pertama ada video pembelajaran tentang aplikasi turunan fungsi pertama aljabar. Yang kedua dalam bentuk PDF juga saya sudah bagikan. Yang ketiga dalam bentuk PPT sudah saya bagikan, udah 3 ya. Yang keempat dalam bentuk modul. Modulnya sudah juga saya bagikan. Saya mau tanyakan, anak-anak kami sudah mencoba membuka atau mempelajari gimana ya? Sudah dibuka di grupnya semalam kan? Diana? Ah, udah. Sudah dibuka ya? Oke. Si Novi udah buka pembelajarannya semalam? Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Kalau sudah dipelajari, berarti hari ini kita akan semakin lancar pembelajaran kita ya. Oke. Baik, saya akan mencoba share screen ya. Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini yang tadi itu adalah kesepakatan kelas sudah kita lakukan, mindfulness juga sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke materinya. Ini dia. Adapun tujuan dari atau kompetensi dasarnya adalah menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung. Kompetensi dasar keterampilannya menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, di sini ada peta konsep. Nah, jadi aplikasi turunan fungsi aljabar ini bisa kita aplikasikan ini nanti di dalam 2 bagian ini. Yang pertama, kemiringan dan kemonotonan. Berikutnya, maksimum dan minimum fungsi. Nah, dalam penerapan ini adalah masalah kontekstual dan menggambar grafik. Nah, sebelumnya kita juga harus mengulangi dulu ya pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang rumus-rumus turunan fungsi. Nah, coba dulu ada yang nggak ingat
rumus turunan fungsi? Masih ingat kan? Masih kan? Masih ingat enggak ya? Ada masuk ini. Salah satu katakan dulu rumus fungsinya yuk. Si Nopi ingat ya Nopi? Jika fx sama dengan ax, maka turunannya apa? Ya. Jika fx iya, berarti turunannya a ya? Ya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ini dia ya. Kita coba buka ya ini. Nah, ini rumus-rumus turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini harus kita kuasain. Kalau ini kita tidak kuasai, nanti nggak bisa mungkin jalan ya kan? Nah, ini. Jika fx sama dengan a, maka turunannya adalah 0. Jika fx ax, turunannya adalah a. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah an x pangkat n kurang 1. Nah, bisa nggak saya ini apa ini? Selesai ya. Nampak? Bisa nampak nak? Bisa, Pak. Oke, kalau nggak nampak kasih tahu. Oke, bagus jaringan kita. Berarti ini ya, kalau fungsinya itu ax pangkat n, maka turunan pertamanya ini a-nya ini dikalikan dengan n ya, ini kalikan kemari, an x pangkatnya kurang 1. Nah, kalau fx-nya a u pangkat n, maka turunan pertamanya sama seperti tadi kan, ini a kali n juga ya, u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. Nah, kenapa ada u aksen di sini? Karena ini terdiri dari dua fungsi dia. Ada fungsi y dalam x dan ada juga fungsi u ya dalam variabel yang lain. Sehingga dia ada dikali dengan turunan fungsi yang kedua itu ya. Oke. Kemudian fx sama dengan u tambah kurang v, turunannya menjadi u aksen tambah kurang v aksen. U aksen maksudnya turunan daripada u ditambah turunan daripada v. Nah, sama ini kalau fungsinya itu u kali v, fungsi y dalam fungsi u dalam fungsi p nih ya, maka turunannya u aksen v tambah u v aksen. Kalau fungsinya u per v, maka turunannya adalah u aksen kali v kurang u v aksen per v kuadrat. Ini harus dikuasai ya. Baik, saya akan coba dulu tanyakan. Saya coba dulu, kita lihat ya. Bisa nanti langsung dijawab ya. Saya bikin. Kalau fx sama dengan 2x pangkat 3, berapa turunannya? 2x pangkat 3, berarti turunannya? Saya bisa jawab, ayo. 6x pangkat 2. Bagus, terima kasih. Nah, selamat datang kepada Pak Nixon Tampu Bolon ya. Udah masuk dia. Oke Pak. Oke, kalau y sama dengan 2x pangkat 5, berapa turunannya? 10x 10x pangkat pangkat 9. 4. Pangkat 4. Pangkat 4. 10x pangkat 4 ya. Kurang pangkat 1 ya. Oke, Diana Pertiwi. Terima kasih Diana. Yang lain-lain juga sudah bisa ya. Saya percaya. Kita lanjutlah begitu kalau udah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi. Oke. Nah, nampak ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi setelah kita pahami, terpatah-patah kurasa ya. Bisa kan? Nampak semua? Halo? Nampak? Baik. Setelah kita sudah mengerti nih rumus turunan fungsi yang kita pelajari sebelumnya,
Kita masuklah sekarang aplikasinya. Salah satunya ini. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Ini pertemuan berikutnya. Jadi ini dulu ya, kemiringan dan kemonotonan. Saya klik ya. Oke, ini dia. Lihat, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Saya yakin udah dipelajari ini tadi malam ya. Udah. Jadi, perhatikan gambar ini. Kemiringan dan kemonotonan. Nah, inilah dia bahwa gambar dari grafik efek itu kita misalkan seperti ini ya. Melengkung dia kan ya. Ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, lalu ada titik P di sini, ada titik Q di sini. Kalau kita perhatikan gambar ini, titik P ini adalah C, FC ya. Nah, di sumbu X-nya kan C, di sumbu Y-nya FC ya. Titik Q ini adalah C tambah H ya, X-nya. Y-nya FC tambah H. Jadi ibaratkan Q ini bergerak ya. Nah, kalau dia udah di sini, pertanyaannya, inilah yang merupakan garis singgungnya. Garis singgung itu artinya apa? Garis yang menyinggung kurva di satu titik. Jangan dia memotong ya. Sebenarnya menyinggung aja namanya, menyinggung. Jadi nggak boleh dia dipotong di dua titik. Nah, ini namanya ini bukan garis singgung ini ya. Ini menggambarkan bahwa titik Q-nya berada di sini, bergeser. Nanti garis singgungnya mana? Seperti ini. Nah, setelah Q-nya bergeser kemari lagi, nanti garis singgungnya di mana? Nah, di sini. Menyinggung kurva. Kurvanya ini yang membengkok ini ya. Lalu sampai di sini titik Q-nya nanti, maka inilah garis L. Pertanyaannya, nah, bagaimana persamaan garis L ini? Bagaimana persamaan garis L ini? Bisakah kita cari persamaan garis L ini? Bisa. Kalau fungsi fx-nya udah tahu. Kenapa? Nah, itu. Karena kita perhatikan ini bahwa gradien garis singgung L ini adalah merupakan turunan pertama dari fx ini di titik P. Seperti itu. Jadi gradien garis L ini, garis singgung ini, gradiennya, tahu gradien kan? Kemiringannya adalah turunan pertama dari fx ini. Ini fx ya, grafiknya. Lihat ini kan definisi dari turunan. Ketika H menuju 0. Ya, ini definisi turunan ya. Maka M, gradien, sama dengan turunan pertama fungsi fx di titik C, itu adalah gradiennya. Nah, itulah hubungannya. Jadi hubungannya adalah bahwa turunan pertama itu adalah sama dengan gradien dari garis singgung pada titik tertentu pada kurva tersebut. Oke? Nah, dalam menyelesaikan soal-soal, nanti kita harus melihat persamaan garis yang ada kita pelajari di SMP ya. Di SMP itu kita belajar persamaan garis itu ini. Ada Y kurangi 1 sama dengan M kali X kurang X1. Garis ini adalah garis yang memotong titik X1, Y1 dengan M adalah gradien. Nah, jadi M-nya inilah yang kita cari tadi dari turunan pertama dari fungsi ini. Di X sama yang X1. Sampai situ paham ya? Saya pikir yakin itu di video saya sudah jelas ya. Garis normal. Nah, apa pula garis normal ini? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis L tadi ini. Berarti dia nanti seperti ini. Tegak lurus. Maka rumusnya itu Y kurang Y1 sama dengan min 1 per M kali X kurang Y1. Nah, bedanya di sini M, di sini min 1 per M. Lalu kenapa? Karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung tadi. Maka dua buah garis saling tegak lurus, perkalian gradiennya minus 1. Ini juga pelajaran kita ini di SMP udah ada ya.
Sementara dua buah garis sejajar hubungannya gradiennya sama. Nah, kalau garis Y M1 X tambah C1 sejajar dengan garis HY M2 X tambah C2, di mana garis G ini gradiennya M1, garis H ini gradiennya M2, maka M1 sama dengan M2. Dengan bahasa Indonesia yang lain, dua buah garis sejajar jika dan hanya jika kedua gradiennya sama. Yang kedua, apabila dua garis saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya sama dengan -1. Oke, sampai situ ya. Saya yakin paham. Kita lanjut ya. Contoh, bisa lihat ini. Halo, masih adakah orang di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, maklumlah ya, saya hanya ngomong sendiri di sini. Semua mudah-mudahan dengar ya. Begitunya memang kalau Zoom ini ya. Nah, saya ngomong sendiri kan. Nanti kita kasih waktu. Kemudian contoh 1, ini ada contoh lengkap sudah saya kasih. Oke. Karena sudah dipelajari, saya kasihlah waktu dulu ya. Begini aja lebih cepat ya. Dari contoh 1, contoh 2, inilah dulu ya. Contoh 1, contoh 2 dulu. Kira-kira ada yang nggak ngerti? Saya kembali dulu ke sini. Ayo. Supaya lebih cepat. Contoh 1, contoh 2 ada yang nggak ngerti di situ, biar kita coba diskusikan. Si Rinson tadi ya. Yang lain ya. Si Nicaya Gultom. Ada yang mau ditanya di situ? Yuk silakan. Di contoh 1, 2 ayo. Bah, dengar. Jaringannya kurang bagus. Jaringannya nggak bagus, Ya, Pak. jaringannya kurang bagus, Pak. Baik, ini. Ya, ayo. Ini udah dengar? Dari contoh 1, 2, ada yang mau ditanya? Biar kita coba. Kalau udah baik, bisa lihat, kelihatan? Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Saya terangkanlah dulu kalau seperti itu. Berarti semua sudah paham ya. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2 di titik 1,1. Nah, apa yang ditanya di sini apa? Gradiennya. Nah, caranya apa? Seperti tadi, turunkan dulu ya. Nah, tentukan turunan dari Y. Turunannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan 2x tambah 2. Nomor berikutnya, tentukan gradien garis singgung M. Nah, maka tadi kan gradiennya 2x tambah 2. Turunan pertama itu adalah gradien. Sehingga ini sama dengan M. Jadi M sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Dimasukkanlah X-nya ini X ini ya. Nah, X itu. Saya apa dulu ini, berbesar dia. Oke. Jadi, M sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi gradiennya ini 4, bukan 2 ini ya. Gradiennya 4. Ini modulnya apa? Pak Sakino, kelihatan Pak Sakino? Lihat. Oke, makasih Pak. Contoh 2. Nah, jadi gradiennya 4 ya ini ya. 2 kali 1 tambah 2, 4. Bukan 2 ini. Diralat itu. Contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang X tambah 6. Di titik yang berabsis 1. Kalau disebut absis 1, berarti ini X ini. Kalau disebut absis itu X. Kalau dikatakan ordinat itu adalah Y. Kalau disebut koordinat adalah X, Y-nya. Oke ya. Tentukan titik singgung X1, Y1.
Nah, absisnya X1 sama dengan 1, kita carilah dulu Y1-nya. Ya bagaimana caranya? Substitusi satunya ini ke X ini. Kenapa bisa, Pak? Karena titik ini kan berada di garis ini, di fungsi ulangi, di grafiknya ini, sehingga berlaku. Masukkan kemari. 2 kali 1 pangkat 3 kurang 5 kali 1 pangkat 2 kurang 1 tambah 6. Maka dapatlah 2. Jadi titik singgungnya adalah 1,2. Nah, terjawablah dulu sini. Setelah itu kita pertanyaannya kan tentukanlah persamaan garis singgung. Setelah dapat titik singgungnya, cari gradiennya. Gradiennya itu adalah turunan pertama. Turunkan. 3 kali 2, 6. X kuadrat. Pangkat kurang 1, kurang 2 kali 5, 10X. Kurang 1. Oke. Nah, tentukan gradiennya. Maka gradien itu sama dengan turunan pertama. 6 dikali 1, pangkat 2, kurang 10 kali 1, kurang 1. Dari mana satunya tadi? Dari sini. Sehingga diperolehlah gradiennya minus 5. Ya. Seperti itu. Maka kita hitung Y kurangi 1 sama dengan M kali X kurang 1. Jadi Y kurang 2 kurang sama dengan min 5 kali X kurang 1. Disubstitusi ya. M-nya sudah ketemu min 5. X1-nya sudah ada. Ini tadi, 1. Y1-nya sudah ada, 2. Masuk kemari. Sehingga Y kurang 2 sama dengan min 5X tambah 5. 5X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang tentukan persamaan garis normalnya. Nah, garis normalnya itu bedanya M-nya ini menjadi minus 1/M. Karena garis normal itu tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, Y kurang 2 sama dengan min 1 per min 5 X kurang 1. Maka ini menjadi positif 1/5 ya. Nah, ini dikali silang aja. 5Y kurang 5 kali 2, 10 sama dengan X kurang 1. 5Y kurang X kurang 9 sama dengan 0. Kesimpulan. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang X tambah 6. Dan persamaan garis normalnya adalah 5Y kurang X kurang 9 sama dengan 0. Sampai di situ. Terlanjut lagi. Lanjut ya. Nah, ini contoh 3. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3 yang tegak lurus dengan garis X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Tentukan turunan pertamanya. Turunan dari Y sama dengan X kuadrat tambah 3 berapa? Ini dia kan? 2X. Nah, ini gradiennya. Berarti M sama dengan 2X ini. Ya. Jadi MH-nya ini adalah min setengah. Ya. Dari sini ya. Karena gradien garis singgungnya tadi dikatakan bahwa tegak lurus. Tegak lurus ya. Oke. Sementara MH-nya ini adalah min setengah. Maka MG-nya adalah 2. Kalau tidak mengerti silakan bilang nggak ngerti. Kalau kecepatan silakan bilang kecepatan. Contoh 3 ya. Titik singgungnya dicari seperti ini ya. 1,4. Maka tentukan persamaan garis singgungnya seperti ini. Kesimpulannya bahwa yang tegak lurus dengan garis ini adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Oke, sampai situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Contoh 3 ya. Lanjut. Nah, ini fungsi kemonotonan. Ada istilah fungsi naik, fungsi turun ya. Ini kalau kita lihat gambar ini dari sini kemari dia naik sampai di puncak. Dari puncak turun lagi lah kemari sampai titik minimum. Ini titik maksimum, nanti di sini titik minimum. Dari titik minimum itu naik lagi dia. Nah, tugas kita sekarang adalah kita harus bisa menentukan
di mana titik maksimumnya, di mana titik minimumnya. Dari mana dia naik sampai ke mana, dari mana dia turun sampai ke mana, dan dari mana dia naik dan sampai ke mana dia turun sampai mana dia naik, gitu ya. Untuk menentukan itu kita harus mengerti dulu apa istilahnya monoton naik dan monoton turun. Ya. Monoton naik adalah jika X1 lebih besar dari X2, lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Artinya, di sini lebih kecil, di sini juga lebih kecil. Atau sebaliknya, jika X1 lebih besar dari X2, maka Fx2 harus lebih besar dari Fx1 lebih besar dari Fx2. Nah, yang pasti bahwa tandanya ini sama. Itu namanya monoton naik. Kalau dia monoton turun, X1-nya lebih kecil S2, maka Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Nah, perhatikan ini berbeda tandanya. Ini lebih kecil, di sini lebih besar. Nah, ini namanya monoton turun. Sampai situ dulu. Stop dulu. Saya coba tanya lagi. Ayo ya. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang mau tanya silakan. Silakan. Ayo, ada. Daniel Lucius. Ada pertanyaan? Ya, silakan pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini. Kalau saya pribadi sudah sedikit mengerti. Oke, terima kasih. Udah ya. Maunya gitulah. Dikasih tahu udah mengerti kan gitu. Siapa lagi ya? Saya tanya dulu. Masa nggak ada pertanyaan? Mantap kali semua mengerti ya berarti ya. Bapak aja yang salah paham ya. Karena ngomong sendiri jadinya kan kalau nggak ada aktif dia. Si Nopi mana? Nopi tadi udah. Nopi? Bagaimana Nopi kira-kira? Kita lanjutkan atau kita ya, silakan Nopi. Silakan Nopi. Bagaimana Nopi? Enggak dengar suara? Hah? Sedikit mengerti, Pak. Belum. Sudah sedikit mengerti, Pak. Oke, sudah mengerti. Bagus. Seperti sudah mengerti semua ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau seperti itu. Bisa lihat ini contoh 4 lain ya. Oke, terima kasih. Kita coba selidiki sedikit lagi ya. Sekitar 10 atau 5 menit lagi. Tentukanlah selang atau interval di mana fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 15. Nah, cara menyelesaikannya ini tidak terlepas dari kita turunkan dulu fungsinya. Karena memang tadi kan aplikasi daripada turunan pertama dari fungsi aljabar. Ini kan namanya fungsi aljabar berpangkat 3. Nah, jadi kita turunkan. Setelah kita turunkan, apa turunannya itu ya? Coba. Ini ya. Turunannya adalah apa? 3 dikali 1. 3 ya. X pangkatnya kurang. Pangkat 2 kurang 6x. 2 kali 3 6 ya, 6x. Kurang 15-nya jadi hilang ya. Karena tadi turunan daripada konstanta itu adalah 0. Sehingga turunan pertamanya 3x kuadrat kurang 6x. Nah, tentukan pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Gitu. Koefisien X sama dengan 0. Jadi kita tuliskan 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. 3x-nya keluar, tinggal di sini x, tinggal di sini 2. Ya kan?
3x dikali x kan 3x kuadrat. 3x dikali 2 kan 6x ya. Dengan 0. Jadi x1-nya 0, x2-nya 2. Kita buat di garis bilangan seperti ini. Ini namanya pembuat 0. Itu dari 0. 2. Nah, menentukan ini kadang-kadang anak-anak kami kebingungan ini. Makanya dengarkan baik-baik ya. Menentukan ini ya. Tadi namanya pembuat 0 itu 0 dan 2. Artinya, kalau x-nya 0, maka nilai fungsi ya, turunannya ya, nilai fungsi turunannya, hasilnya 0. Jika x sama dengan 2, maka nilai fungsi turunannya ini sama dengan 0. Itu maksudnya. Oke, sampai situ. Oleh karena itu, dari pembuat 0 ini sekarang sudah ada 3 skat atau 3 tempat, 3 lokasi. Yang pertama lebih kecil dari 0. Yang kedua lebih kecil dari 2, lebih besar dari 0. Yang ketiga lebih besar dari 2. Nah, untuk menentukan nilai fungsi di sini kita uji. Caranya bagaimana? Angka yang lebih kecil dari 0 itu kita ambil, misalnya min 1. Kita masukkan ke sini. Ke fungsi turunannya tadi. Ke sini ya. Nah, jadi 3 kali min 1 pangkat 2 kurang 6 kali min 1. Berarti di sini 3 kali 1, 3. Dikurang 6 dikali min 1 tadi jadi tambah. 3 tambah 6, 9. Jadi nilai F aksen min 1 sama dengan 9. Nah, artinya nilai turunan pertama di sini lebih besar dari 0. Nah, di sini seperti itu juga. Kita ambil bilangan antara 0 dan 2. Misalnya 1. Masukkan ke fungsi turunannya ini. Diperolehlah minus 3. Maka nilai F aksen X-nya lebih kecil 0. Sehingga di sini negatif semua. Di sini positif semua. Nah, menurut syarat tadi, jika Fx ini tadi syaratnya ya. Mana tadi syaratnya? Coba buka ya. Nah, ini syaratnya tadi ya. Nih, teorema. Jika F aksen X lebih besar 0 dalam selang I, maka fungsi F merupakan fungsi naik. Jika F aksen X lebih kecil dari 0 dalam selang I, maka F merupakan fungsi turun. Jadi, ini yang harus diingat. Jika F aksen X lebih besar 0, maka fungsi naik. Jika F aksen X lebih kecil 0, maka fungsi turun. Nah, oleh karena itu, dari penjelasan tadi ini, dari ujian kita ini, dari pengujian ini, nilai F aksen X-nya kan positif, lebih besar dari 0. Maka di sini fungsinya naik. Jadi, untuk nilai X lebih kecil 0, nilai fungsinya itu naik. Jika X lebih besar dari 2 juga fungsinya naik. Yang tambah-tambah ini semua fungsi naik. Nah, yang negatif ini fungsinya turun. Kita tuliskanlah seperti ini ya. Syarat Fx naik adalah jika turunan pertama X itu lebih besar 0. Sehingga Fx naik pada interval X lebih kecil 0 atau X lebih besar 2 ini. Syarat Fx turun adalah F aksen X lebih kecil 0. Sehingga Fx turun pada interval X lebih kecil 2, X lebih besar 0. Sampai di situ. Barangkali mudah-mudahan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam penugasan. Sampai di situ penjelasannya. Ayo. Halo, kembali ke. Udah, Pak. Udah. Oke, udah. Kalau udah, saya mau tanya dulu. Betul nggak udah ini? Apalah syaratnya tadi fungsi itu naik? Siapa bisa menjawab? Yuk. Adinda? Fungsi naik kapan? Ya. Apabila turunan pertama
Lebih besar Atau dari 0. ya, Lebih besar dari 0. bagus, lebih besar dari 0. Oke, terima kasih ya Adinda. Fungsi turun. Apa tadi syaratnya? Lebih kecil dari 0. Satu orang. Fungsi turun. Turunan pertama lebih kecil dari 0. 0 ya. Bagus. Apa pengertian monoton naik? Siapa bisa? Ayo, monoton naik. Ini enggak apa ya? Jangan hanya dengar-dengar aja enggak ngerti ya. Apa itu monoton naik? Saya bisa. Monoton naik. Dalam kehidupan sehari-hari ada itu monoton naik. Monoton turun ya. Monoton naik. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, monoton naik. Ya. Sepeda motor dengan bensin yang digunakan dalam perjalanan. Itu monoton naik. Semakin banyak bensin yang dipakai, dihabiskan sepeda motor itu, semakin panjang juga perjalanan yang dijalani. Itu namanya monoton naik. Artinya dia seirama. Bensin semakin banyak terpakai, lintasan perjalanan pun semakin panjang. Monoton naik ya. Nanti saya tanya, kau buat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Monoton turun. Monoton turun ya. Oke. Monoton turun itu kira-kira semakin banyak barang yang diproduksi atau di pasar yang dijual, semakin banyak ya barangnya, harganya semakin turun. Betul enggak? Betul, Pak. Itu namanya monoton turun. Barang semakin banyak, harga semakin berkurang. Jadi monoton turun itu satu naik, yang lain turun. Kalau monoton naik, satu naik, yang lain naik. Satu turun, yang lain turun. Itu namanya monoton naik. Seirama. Kalau monoton turun, satu naik, satu turun. Di dalam matematika, disimbolkan tadi, yang monoton naik itu, X1 lebih kecil dari X2, maka F X1 lebih kecil dari Fx2. X1 lebih besar dari X2, maka Fx1 lebih besar dari Fx2. Itu monoton naik. Terima kasih. Saya kasih dulu kalian. Sebutkan dulu salah satu contoh monoton naik dalam kehidupan sehari-hari. Bunga, Adelia. Halo Bunga. Mana Bunga? Oke. Satu aja contoh. Atau ada yang bisa silakan. Monoton naik. Oke, terima kasih dia. Bunga, ayo Bunga. Silakan Bunga, ngomong Bunga. Bunga. Jangan, tadi boleh bilang. Masuk. Silakan. Iya Pak. Kalau menurut saya, contoh monoton naik itu ketika kita sedang makan. Jadi kalau semakin banyak makanan yang kita makan, maka perut kita akan semakin kenyang. Gitu. Iya, terima kasih. Betul sekali. Makin banyak makan, makin kenyang. Sampai disitulah pelajaran kita hari ini. Kita. Nampak nak? Halo. Belum, Pak. Udah. Nah, di situ ada tugas itu 5. Hah? Udah? Udah, Pak. Oke, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini tugas ini kerjakan berkelompok, ya. Nanti kerjakan berkelompok, dijawab, lalu dibuat dalam bentuk sesuai dengan kemampuan kelompoknya masing-masing ya. Nanti akan dipresentasikan. Nah, bisa dalam bentuk tulisan tangan pun nggak apa-apa, ya. Mempresentasikan bagaimana nanti dikirim kepada grup, lalu saya akan ambil, saya share screen, nanti semua kita bisa melihat dan kelompok menanggapinya, kelompok lain menanggapinya. Nah, ini ada 5 soal
untuk 5 kelompok. Kelompok kita udah ada 5 kan? 36 kita kan nak? 36 berapa ini? 34. Oke, 34 dibagi 5. Berarti satu orang ada nanti yang nggak sama jumlahnya kan? Nah, seperti kelompok yang sudah kita buat. Yang sudah dibuat Pak Sakino. Saya percaya udah ada kelompoknya itu ya kan? Nah, nomor 1 dikerjakan kelompok 1. Nomor 2 nanti dikerjakan kelompok 2. Nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 3. Nomor 4 oleh kelompok 4. Nomor 5 oleh kelompok 5. Nah, setelah ini kita akan masuk nanti lagi di Zoom atau di Google Meet untuk mempresentasikan ini. Kalau waktunya tidak cukup, mungkin di pertemuan berikutnya bisa juga kita presentasikan ya. Nah, saya pikir ini sudah jam berapa ini? Jam 8.57. Nah, diskusinya kita kasih waktu sekitar 30 menit. Nah, setengah jam diskusi kelompok ya. Lalu nanti kita akan share atau masuk lagi dan Anda akan mempresentasikan tugasmu. Dalam bentuk tulisan tangan pun bisa, dalam bentuk PowerPoint pun bisa, dalam bentuk ketik di Word pun bisa ya. Ataupun dalam bentuk video pun bisa, tidak masalah. Sampai di situ ya. Nah, kemudian kita masuk terakhir. Sebelum diakhiri ini, sudah mengerti nggak tugas itu sekarang? Ya, Rinson Sitohang. Ngerti? Sudah, Pak. Nah, si Rinson yang paling cakap ku tengok ini, yang aktif dan bisa menjawab ya. Dan paling cepat tadi masuk ya Rinson ya. Nah, terima kasih Rinson. Ada 3 orang tadi. Saya data tadi yang cepat masuk ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian tugas itu dikerjakan tadi jelas, perintahnya jelas. Sekarang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, coba kamu tuliskan di kertas selembar apa-apa saja yang kamu alami. Kalau yang kau alami itu adalah pembelajaran ini menyenangkan, kamu tuliskanlah di situ bagaimana mempertahankannya supaya tetap menyenangkan. Ya. Kedua, pembelajaran kali ini mungkin bagi saya kurang menyenangkan atau karena saya kurang konsentrasi atau bagaimana, kau tuliskan di situ. Tuliskan jalan keluarnya. Menurut kamu bagaimana caranya supaya pembelajaran itu menyenangkan di kemudian hari. Saya ulangi kembali, ambil pulpenmu, ambil kertasmu, tuliskan. Kau katakan, ini namanya refleksi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ini misalnya ya, karena ini. Maka saya seperti ini untuk mempertahankan hal tersebut. Bahkan meningkatkan hal tersebut. Kalau pembelajaran kali ini kamu katakan di situ, bagi saya ngantuk-ngantuk, ya kan? Karena begini, kau tuliskan juga jalan keluarnya supaya tidak terjadi seperti itu. Apa yang kita akan lakukan atau kamu lakukan. Atau bahkan juga guru yang mau lakukan. Kita lakukan bersama. Supaya pembelajaran berikutnya menyenangkan. Sampai di situ, ada yang mau bertanya? Ayo ngomong dulu dong, ngomong. Ada yang bertanya? Ayo. Silakan ya. Ada yang ngomong? Ayo. Ada yang mau bertanya? Halo? Enggak ada? Kalau sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Pak, Pak. itu tugasnya. Ya, ada tadi. Siapa? Ayo. Pak, itu tugasnya dipresentasikan minggu depan. Ya, didiskusikan hari ini. Kalau nanti kita bisa sempat, kita dipresentasikan hari ini. Ya, diskusinya dimasukkan dalam bentuk apalah diskusi kalian ya. WA group ya, dalam kelompok kalian itu. Misalnya gini, kerjakan dulu di grup WA itu kan bisa kelompok 5 orang, 6 orang kan? Iya, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, gunakan teknologi itu. Telekonferensi di situ bisa. Kau masukkan grup
di grup itu. Diskusi kita yuk nomor 1 gitu ya. Sesuai tadi kelompok 1 nomor 1. Oke, sampai situ. Jadi kalau sempat nanti masuk kita, kalau enggak di minggu depan. Pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih pertanyaan si Desi ya. Ada lagi? Kalau refleksinya itu hari ini. Refleksi ya. Ada tadi refleksinya kan, dituliskan, lalu kirimkan di grup kita. Hari ini pembelajaran bagi saya sangat menyenangkan, karena begini. Nah, untuk mempertahankannya saya begini. Nah, bisa juga. Bapak guru juga harus lebih begini, nggak apa-apa. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, itu dikerjakan. Oke, terima kasih. Sampai di situ hari ini kita berdua dipimpin oleh siapa tadi pimpin 2 ya? Siapa tadi pimpin 2 kita? Oke, sekarang gantian ya. Laki-laki lah sekarang ya. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Oke, jangan hanya si Rinson ya, yang lain dulu. Mana laki-lakinya ini? Kok banyak perempuan kita ya? Bah, gak ada laki-laki. Oh, siapalah? Daniel. Berdua dalam hati aja pimpin ya. Daniel Lucius. Bah, gak ada orang. Oke. Ayo. Daniel. Nah, mana ada Daniel ini? Halo Daniel. Iya, pimpin 2 kita, 2 penutup. Pembelajaran udah selesai, ayo. Doakan guru-gurumu sehat. Semua kalian sehat-sehat ya. Dalam hati aja ya. Sekarang udah jelas? Belum Pak, masih bata-bata. Oke. Tugasmu Daniel sekarang memimpin 2 untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Iya Pak. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama yang kita masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Daniel Lucia Utagalung. Terima kasih juga kepada Bapak Sakino yang telah memberikan kelas ini kepada saya sehingga pembelajaran bisa berlangsung hari ini. Mudah-mudahan kerjasama kita Pak Sakino semakin bagus di SMA 2 ya, MGMP kita. Ya Pak Sakino ya, terima kasih Pak Sakino ya. Ya, hal-hal yang kita bicarakan mungkin kita bicarakan nanti di grup kita. Pak, Ini, MGMP kita. Ya, makasih Pak Sakino ya. Ya. Oke Pak. Pak Marimpun, terima kasih Pak. Juga Pak Nixon. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan, nanti kita diskusikan ya Pak ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, Pak Nixon ya. Pak, baik. Boleh Pak, boleh. Terima kasih Pak Nixon sudah masuk. Pak Marimpun, terima kasih Pak Marimpun. Puan. Ya. Mungkin sinyal terganggu ya. Ya Pak Marimpun. Oke. Nggak dengar suaranya ya, mungkin. Ya Pak Marimpun. Nah, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Nah, udah bisa lah kita tutupin ya Pak Nixon ya. Boleh Pak, boleh. Nah, kita tutup lah ya. Kita tutup. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Anak-anak kita keluar ya. Oke, anak-anak silakan keluar. Ada yang mau kita lanjutkan. Oke. Anak kami silakan keluar dari grup ini ya. Oke, makasih. Adinda. Adinda. Ada dia. Nggak ada suara. Daniel. Oh, kita hapus ya. Hapus saja ya. Bisa dihapus kok. Oke. Oke.
Pak Nixon. Ya, dari saya akan berikan Pak, terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Ya, ada Pak Marimpun dan Pak Sakino memberikan komentar. Ya, pembelajaran yang diberikan Pak Gultom tadi sudah begitu bagus, Pak. Bagaimana menyajikan materinya secara berurutan, nampak diferensiasi di sana. Hanya satu yang perlu kita perbaiki, di sajian materi, karena kebetulan anak-anak kita kebanyakan rata-rata memakai handphone, sehingga materinya kalau bisa satu soal itu satu slide. Karena saya juga melihat di sini jadi kecil kali tulisannya, Pak. Oh, karena di Jadi, handphone itu ya, betul Pak. iya, karena di handphone. Jadi kalau bisa satu materi itu satu soal itu satu slide saja, Betul sehingga hurufnya jelas. Itu saja Pak. Kalau yang lainnya sudah bagus. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak Nixon. Nah, Bapak Sakino, kemana Pak Sakino? Ya Pak. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Memang ini sebelumnya kita memang harus koordinasi. Ya Pak Sakino. Untuk apa kemarin kita istilahnya kemarin lah itu udah siang atau sore mulai berikan apa sama anak-anak dalam arahan, jadi mungkin kurang ini. Kemudian berikutnya kita usahakan satu saat kita bisa bertemu walaupun mewakili siswa gitu untuk memberikan apa gitu. Jadi biar Iya Pak. Ya. nah itu aja. Bisa kita lanjutkan lah lain waktu. Oke, terima kasih Pak Sakino atas kerjasamanya. Pak Marimpun. Siap, Pak. Ya, Pak Marimpun. Ya Pak, udah tinggal 4 kita Pak. Silakan Pak. Udah selesai, Pak. Kalau udah Pak. Oh, komentar Bapak enggak Pak? Udah bisa Pak? Oke. Udah Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Berarti udah bisa kita tutup Pak ya? Ya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Nah,